Hai hai, gimana seri kedua di Portimao? Emang boleh seseru itu? 20 lap loh, berasa kurang gak sih? Langsung ke topik masalah aja ya antara Peko dan Mark. Itu tuh banyak banget pertanyaan. Walaupun sebenarnya itu tuh udah diputusin kalau itu adalah racing insiden biasa yang bisa terjadi sama siapa aja dan kapan saja saat balapan. Tapi tetap aja masih ada yang nyalain yang ini dan menyalahkan yang itu. Jadi gini nih, Peko itu kan saat itu ada di posisi 5 dan Mark ada di posisi 6. Mereka tuh barengan di setengah balapan terakhir. Mark yang awalnya ada di belakang Peko tuh udah mempelajari nih gimana pergerakan dari Peko. Makanya Mark tuh yakin banget kalau dia harus attack dan nyalip Peko di turn 5 yang merupakan tikungan yang cukup pelan dan memiliki banyak line yang bisa dipakai untuk berkendara. Nah, ketika Mark melewati dari dalam, dia memang sedikit melebar dan dia tuh langsung mencoba balik lagi ke line-nya dia. Tapi saat itu Peko tuh juga nggak mau tinggal diem dong. Begitu dia ngeliat ada kesempatan, ada gap kebuka dari Mark, maka dia langsung masuk ke dalam. Tapi kita harus tahu nih, kondisi di sini tuh Peko juga memang udah kehabisan ban juga kan. Nah, disinilah insiden terjadi. Tanpa bisa dihindari lagi, Peko menabrak Mark di bagian tengah dan mengenai ban depan. Jadi nggak bisa dihindari lagi lah, keduanya tuh jatuh. Mungkin dari segi fans Peko akan bilang harusnya Mark memberikan sedikit space ketika melebar dan saat Peko ingin membalap. Tetapi tentu fans Mark Marquez akan bilang, nggak ada dong, harusnya nggak gitu nih. Nggak ada yang keliru dari gerakan Mark Marquez ketika dia melebar sedikit dan kembali ke line, ya itu emang harus dilakukan. Harusnya tuh Peko lebih perhitungan dong saat ingin menyalip. Ya pokoknya keduanya pasti memiliki tanggapannya masing-masing lah. Tetapi kita harus bisa melihat saat kita ada di posisi Peko ataupun Marc Marquez nih. Mereka itu kan adalah dua pembalap yang memiliki sama-sama pernah jadi juara dunia dan sedang bertarung untuk mendapatkan poin terbaik. Jadi tentunya keduanya akan berkendara dengan semua kemungkinan dan mengambil kesempatan yang ada gitu loh. Jadi ya kalau dari segi Peko, Marc melebar ya aku harus ambil alih nih. Tapi dari segi Marc, gue ngelebar dikit, aku harus balik lagi nih gitu loh. Jadi ya memang ini pertarungan yang wajar sih terjadi gitu loh. Dan bahkan kan kita juga tahu ya udah diputusin sebagai racing incident. Jadi kayaknya gak ada yang perlu lagi sih dicari siapa yang salah dan gimana-gimananya. Emang betul ya mereka berdua harusnya bisa menghindari hal ini terjadi. Tapi namanya juga MotoGP kan, balapannya para raja. Kalau cuman diam-diaman doang konvoy ya pastinya jadi gak seru. Apalagi kita harus lihat dong, ini tuh udah 2 lap sebelum garis finish. Dan tentu keduanya mau mendapatkan poin yang terbaik. Terus apa nih kata pembalap masing-masing? Jadi kalau kita ngelihat wajahnya Peko, itu tuh kita bisa lihat banget dari tatapan matanya dan cara bicaranya dia tuh, bahwa dia tuh menyimpan ketidaknyamanan dan sedikit kegundahan lah. Peko tuh menjelaskan ketika Mark mulai menyalipnya dan melebar, maka Peko berusaha mengambil kesempatan itu. Tapi sayangnya Mark juga berusaha menutup line. Jadi kejadian tersebut terjadi dan berakhir dengan 0 poin. Dan bagi Peko itu artinya untuk balapan selanjutnya dia akan berusaha lebih keras lagi untuk bisa mengejar ketinggalan. Dan saat mereka berdiskusi untuk saling mendengarkan dengan race direction, Peko tuh juga mengatakan bahwa dari kedua sisi sih mereka menginginkan tidak adanya penalti. Tapi biar bagaimanapun kan kami adalah pembalap yang berbeda dan juga beda secara mentality. Dan tentunya pandangan kami berdua juga beda gitu loh menurut Peko. Untuk hubungan baik sebagai pembalap, Peko mengatakan bahwa ini sesuatu yang bisa terjadi oleh siapa saja. Jadi Peko hanya menjawab sangat singkat. Sedangkan pada saat sesi Marc Marquez tuh berbicara lebih santai dan tidak ada perubahan lah di mimik wajahnya seperti interview sebelumnya gitu loh. Bagi dia ini adalah situasi yang memang diambang limit, udah benar-benar di garis merah deh. Jadi memang race direction lah yang harus menentukan mau diberikan penalti atau enggak gitu loh. Tentu ini bisa terjadi di setiap balapan, tapi bagi Mark sendiri dia tuh tidak menyangka bahwa ini bisa terjadi dengan Peko. Karena kan saat itu mereka berdua tuh hanya mengejar posisi kelima dan itu hanya more or less tuh 2 poin lebih atau kurang gitu loh menurut versinya Marc Marquez. Dan hal terburuk akhirnya yang terjadi, mereka sama-sama terjatuh dan gak dapat poin, dan itu sebenarnya efeknya tuh pada akhir kejuaraan sih kalau masing-masing akhirnya gak dapat poin, cuman memperebutkan posisi 5 lah istilahnya. Jadi kalau kita lihat di balapan minggu ini, menurut Marc Marquez tuh Peko kesulitan di akhir balapan. Sedangkan Marc itu kesulitan di awal balapan. Sehingga pada akhirnya Marc bisa catch up dan bisa mengejar Peko gitu kan. Nah seharusnya dari hal ini
menurut Mark Marquez tuh bisa saling menyadari lah jika kita sedang dalam kondisi kesulitan, maksudnya ban udah habis atau apa, maka kalau ada pembalap lain yang bisa menyalip atau melewati ya harus menerima. Tapi sepertinya menurut Mark, Pecco tuh berusaha mengambil kembali dengan cara yang sedikit sangat optimis dan membuat keduanya berakhir di aspal gitu loh. Jadi setelah kejadian tersebut, Mark juga mengatakan nih kalau dia juga belum ngomong apa-apa dengan Pecco, karena tentu dalam waktu hanya 1 jam dari kejadian itu terjadi, itu nggak akan mudah lah untuk keduanya menerima situasi ini gitu loh. Tapi Mark sendiri mengatakan bahwa yang terpenting bagi dia adalah mereka memiliki balapan yang bagus, menyenangkan. Mereka juga tahu bahwa kecepatan Mark Marquez sendiri itu juga ada lah cukup baik walaupun sedikit kesulitan di ban depan gitu loh. Tapi bagi Mark ya udahlah, sekarang mah harus tetap tenang, gak ada rasa stres dan kepanikan gitu loh. Jadi kelihatan dari dua ini sih sebenarnya kalau disimpulkan, kelihatan kalau Mark tuh merasa bahwa harusnya Pecco tidak perlu melakukan overtake itu ketika memang bannya udah habis gitu loh. Kesimpulan sih kayaknya kayak gitu ya kalau kita dengar dari apa yang Mark ngomongin. Tapi balik lagi ke yang tadi, udah diputusin ini adalah racing incident. Jadi kayaknya ya udahlah ya, move on aja dan sampai ketemu di Austin.